waktu saya kampanye juga tidak pernah berani berjanji. Karena saya belum tahu jadi DPR. Kan saya ini basicnya orang dagang. Kalau berkata harus saya ketahui, harus jujur. Hai, welcome back with me sama Kirana di Rama Podcast, Raden Malang Podcast. Nah, kali ini bulan-bulan ini tuh kita nih arek-arek kabupaten. Wah, Kabupaten Malang ini lagi pada dak-dik-dukser mempersiapkan nih. Habis ini kita akan kedatangan pesta demokrasi karena kenapa? Kita mau memilih siapa sih the next bupati gitu kan. Nah, kabar-kabarnya nih, ini khususan arek kabupaten biasanya atau yang kemarin kan habis liburan nih, yang kemarin-kemarin ke pantai itu, ke daerah selatan, pasti udah lihat berbagai macam baliho gede, ada fotonya seseorang pria yang hadir di samping saya. Nanti kita kenalan ya. Mari kita sambut Abah Gun atau Bapak Gunawan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan diri dulu Abah, menyapa masyarakat Radar Malang. Silakan di kamera sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya namanya Haji Gunawan. HSSHM Hum, saya asli Kerayan Gondalegi dan sampai saat ini saya belum pernah pindah kemana-mana, masih tetap di Gondalegi. Wah, ini kalimat pembuka yang sangat menarik. Asli Gondalegi dan sampai saat ini saya belum pernah pindah kemana-mana, tetap di Gondalegi gitu. Kita akan mengenal lebih jauh sosok dari Abah Gun ini. Nah, panggungnya tadi adalah Abah Gun tadi ya Pak ya. Gimana kabarnya Bah? Alhamdulillah sehat. Terlihat sehat sih Pak memang ya. Sehat terus ya Pak ya? Iya, karena apa? Bagi saya ini kesehatannya adalah nomor satu. Benar, oke. Kekayaan kita nomor satu adalah sehat. Sehat. Yang lain yang kita miliki adalah aksesoris. Aksesoris ya benar. Yang sifatnya itu sementara. Saya mengikuti Instagramnya Abah nih. Akhir-akhir ini kayaknya Abah lagi disibukkan dengan berbagai macam hal gitu. Boleh dong Mbak di-spill kemarin yang kayaknya lagi roadshow ke beberapa tempat gitu. Itu apa sih kesibukannya Abah sekarang akhir-akhir ini Mbak? Ya, alhamdulillah saya sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur sampai saat ini tentunya saya punya program-program ya di mana selama saya di DPR ini saya harus sering turun ke bawah. Oke. Bagaimana saya bisa memberikan motivasi kepada masyarakat agar masyarakat ini punya pencerahan, baik itu terkait masalah ketenaga kerjaan, terkait masalah UMKM, dan termasuk yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita masalah toleransi, toleransi keberagaman. Kita tahu di Kabupaten Malang ini kita banyak sekali. Ya keberagaman nih, baik budaya, suku, agama juga macam-macam. Bagaimana itu tetap kita yakinkan bahwa pada prinsipnya kita ini adalah sama satu. Sama Ya. dan satu. Tapi bukan berarti kalau kita udah berbuat baik, ada orang mencela, kita kemudian terus putus asa. Tentunya apa yang disampaikan Gus Dur, kamu tetap menebar kebaikan meskipun ada yang ngomongin jelek. Seperti begini, ada kiasan yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Kalau kamu menanam padi, jangan berharap semua tumbuh padi. Rumput juga akan tumbuh di situ. Oke. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak bakalan tumbuh padi. Artinya kalau kita menanam kebaikan, jangan berharap semua itu akan baik tumbuhnya, tapi mesti ada kejelekan yang ikut. Tapi tetaplah kita menebar kebaikan dan melaksanakan kebaikan itu. Tapi kalau kita menanam kejelekan, tidak akan pernah tumbuh kebaikan. Oke, luar biasa sekali. Abah ini suka baca ya kayaknya ya? Enggak, itu memang dari... Atau suka belajar sinau tadi kayaknya ya Pak ya? Oh iya. Oke. Iya. Nah, saya tuh dapat apa namanya spill-spillan nih Pak. Kalau bahasanya anak sekarang tuh dapat spill-spillan. Dan juga beberapa kali saya membaca profil tentang Abah, diceritakan bahwa Abah dulunya adalah seorang pedagang. Betul. Katanya dari kecil memang
bisnismen kecil gitu. Nah kecilnya ini kecil usianya atau kadar bisnisnya yang kecil nih Mbak? Boleh diceritakan dong soal kita? Iya, jadi begini Mbak. Saya ini termasuk anak dulu saat kecil, anak yang kurang beruntung. Kurang beruntung? Iya, artinya kehidupan kita kehidupan yang pas-pasan. Ekonominya pas-pasan. Sehingga untuk dimakan hari ini kita cari untuk dimakan besok kita cari hari ini. Oke. Iya, jadi di pasar kita ini mengalir rezeki, membantu ibu saya jualan kue. Jualan kue. Sehingga itu yang mendidik saya, bagaimana saya menjadi ulet dan bagaimana saya bisa keluar dari kesengsaraan itu. Oke. Nah itu ya. Itu dari SD Mbak? Dari kecil? Mulai saya SMP udah terjun di pasar murni. Dari SMP berarti ya 1. sekolah ya masih kerja? Jadi saya ada jadwal. Jadwal saya ini sepulang dari sekolah, saya ini masih harus mengisi air di rumah. Kamar mandi harus tak isi itu airnya karena ibu saya kan kasihan. Saya isi nimba saya, cuman belum ada sanyo itu. Masih kita tidak mampu lah untuk beri sanyo waktu itu ya. Kita pakai timba. Kemudian kita ngisi, kita bersihkan apa yang kurang benar. Setelah itu saya mandi, sholat dohor, berangkatlah saya menggantikan ibu saya ke pasar. Karena ibu saya harus saya gantikan supaya bisa istirahat, bisa sholat, bisa membersihkan diri. Nah, setelah itu ibu saya setelah asar, ibu saya jadi musola kidul pasar kidul resa katanya ya? Iya. Oke, itu dulu kidul ada pasar Gondalegi. Saksinya awal mula Abah Gun gitu ya Pak? Terus setelah itu Abah menjadi pengusaha apa lagi nih? Kan dulunya pengusaha kue nih. Belum pengusaha, itu masih jualan kue. Oh itu masih jualan kue? Itu masih membantu orang tua. Sifatnya membantu orang tua. Kemudian setelah SMA, saya ini kan masuk SMA Negeri Kepanjen. Ya, tidak mungkin saya tiap hari dodok dari Kepanjen ke Gondalegi. Karena saya kalau ke sana itu dompleng sepeda teman. Bertiga mancal ke Kepanjen. Oh sepeda pancal Pak? Iya, bertiga. Kendaraan sulit. Jadi kalau ada pun kita dompleng-dompleng truk, pick-up kayak gitu. Nah itu. Jadi nonot lah ya, nonot nonot teman gitu ya. Benar. Jadi itu. Jadi setelah itu kan saya ini beban. Kalau ibu saya jualan kue, itu tak pakai sekolah. Anaknya ibu saya ada 4, saya nomor 2. Itu kalau anaknya sekolah semua dengan jualan kue, itu saya punya pikiran nanti habis dagangannya. Akhirnya muncul inisiatif saya, kalau Sabtu saya ini setelah pulang dari Kepanjen, itu saya masuk ke pasar Gondalegi. Nawarkan barang-barang, itu yang biasa ibu saya tuh ngambil di jeragannya di Malang itu. Artinya kan saya biasa ngulakan ibu. Biasa ngambilkan barang. Sehingga saya punya inisiatif untuk meringankan beban orang tua, saya tak cari duit sendirilah. Jadi SMA itu saya udah mulai belajar nyari duit. Ya, jadi Sabtu saya pulang sekolah order ke dalam pasar, dengan menyapa orang-orang yang punya toko itu saya tawarin dengan bahasa yang sopan. Kan mereka juga kasihan dilihat saya masih ingusan kok udah belajar cari duit. Nah, itu. Kemudian Minggu saya kirim. Saya ngambil ke Malang Minggu pakai mobil teman saya bayar mobil teman saya. Itu pulangnya saya untuk besoknya mau berangkat ke Kepanjen udah nggak minta uang ke orang tua. Nggak minta uang. Dari hasil itu sendiri ya Pak ya? Iya. Masih ingat nggak Pak? Barang apa? Salah satu barang yang pernah Abah jual dulu itu masih ingat nggak? Itu mulai kakap, canggai gitu. Iya. Kayak tosor balai. Ya pokoknya kue-kue yang di toko itu tak lihat dia itu jualannya apa. Mesti tak tanyain.
tak tanyain. Jadi saya sapa dengan baik, Bude, sugeng siang gitu. Orangnya kan seneng melihat anak. Anak sekarang kan jarang bisa toto kromo. Betul. Nah, ini masalah. Jadi kadang-kadang ini yang harus kita pikirkan untuk Kabupaten Malang. Oke. Ya, itu yang menginspirasi saya. Akhirnya saya itu begitu lulus SMA, saya itu mencoba untuk berusaha sendiri. Dengan modal pinjem atau hutang dari juragan yang biasa saya itu ambil barangnya. Oke. Dari juragannya dulu ya? Iya, yang biasa saya langganan itu. Ya? Oke. Nggak pernah putus. Nah, jadi begini, prinsipnya waktu itu ternyata dengan modal kepercayaan dan kemampuan, orang itu bisa sukses kok. Modal kepercayaan dan juga kemampuan. Iya, tapi harus jujur, bener. Okay. Jangan sampai enggak jujur. Kalau enggak jujur itu bermasalah. Karena pada prinsipnya orang hidup ini betulnya modal utama adalah kita punya kemampuan dan tentunya harus jujur ini. Dan semangat tentunya. Semangat rajin gitu. Nah, dan selalu inovasi. Berangkat dari jual kue itu akhirnya saya bisa menjadi agen besar terbesar di Gondalgi. Saya dalam waktu 4 tahun sudah punya armada. Wow. Udah Padahal punya armada, awalnya dari SMA tadi ya Pak? Iya. Nyoba-nyoba tadi itu ya? Nggak ada cita-cita saya jadi pedagang. Oke. Iya. Dalam hanya waktu 4 tahun aja, punya armada sendiri. Udah punya armada. Awalnya nunut sampai punya dewe ya Pak ya? Luar biasa sekali. Lalu? Dan tapi orang ini kan prinsip daripada seorang pengusaha ini tidak boleh puas dengan apa yang kita terima. Oke. Tidak boleh kita cuman puas udah cukuplah dimakan. Ini penyakitnya orang Jawa kan di situ. Oke. Ya, kalau pengusaha-pengusaha kayak Tenglang itu namanya Tenglang itu Chinese itu tidak pernah puas. Mereka selalu menggali sumber. Oke. Menggali sumber. Bagaimana? Dari situlah akhirnya saya tidak hanya jadi pedagang itu, saya keliling ke beberapa kecamatan. Oke. Bahkan sampai seluar Jawa pernah. Karena saya pegang pabrik-pabrik waktu itu. Akhirnya saya, kan tidak hanya itu, saya harus mengembangkan pegang pabrik lagi gitu. Nah tidak hanya itu, saya juga buka dealer. Buka dealer juga. Jadi setiap peluang itu tak ambil. Tahu ini lagi rame, buka. Ini lagi rame, buka gitu ya Pak? Iya betul. Waktu itu nggak mikir resikonya Pak? Misal kan saya tuh duitnya waktu itu pinjam gitu awalnya katakannya, terus mau buka ini. Apa waktu itu sempat takut sama resikonya apa? Selesai melaku sih gitu Pak? Semua itu harus punya hitungan. Jadi kita ini kan udah mempelajari sebelumnya. Gini. Kita kan berarti udah mempelajari dari bawah. Langsung nekat. Memang kunci sukses harus berani. Bahkan namanya harus kunci sukses harus berani gagal. Oke. Bukan berarti itu harus gagal. Artinya harus selalu melangkah. Jangan pernah putus asa dengan apa yang mungkin ada kendala. Nggak mungkin kita itu mulus. Ya usaha pasti ada kendala biasa. Saat saya ke properti pertama kali itu kena masalah juga. Oke. Iya. Tapi ya bangkit lagi ya Pak ya? Bangkit, saya enggak, kalau kena masalah saya justru enggak terus putus asa. Kadang-kadang kan penyakitnya kita ini kalau udah pesimis. Betul. Pesimis sudah. Lah putus asa itu paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Tuhan orang putus asa. Kan gitu toh? Iya. Makanya saya enggak mau putus asa dan saya harus selalu optimis. Selalu berpikir positif bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kalau kita senantiasa mau bekerja dan berdoa. Oke. Ya. Nah pastinya untuk pengalaman menjadi seorang pengusaha itu kan matanya beda ya Pak ya? Dengan matanya manusia biasa nih. Kayak saya nih nggak bisa ngelihat, oh ini bisa dijual, ini nggak bisa dijual gitu. Matanya pengusaha sama feelingnya itu kan berbeda ya Pak ya? Pastinya setelah berbagai macam hal yang sudah Abah lalui, Abah sudah ada di posisi yang settle saat itu ya. Pasti usahanya juga nggak main-main. Dealer terus sudah pegang pabrik, pabriknya. Pabrik itu tadi gitu ya. Nah lalu Bah, apa yang membuat Abah ini pada akhirnya
menggok nganan gitu Pak. Nyoba ingin masuk ke dunia politik nih Pak. Itu kan gini, namanya saya ini di samping usaha, saya itu seneng sosial Mbak. Oke. Saya begini, saya ini kan berangkat dari nol, dari sengsara hidup saya ini. Sehingga saat saya itu begitu bisa usaha, saya kan pernah merasakan saat saya diberikan sesuatu oleh orang, itu saya ingat. Oke. Saat Ingat saya diberi, rasanya ya, iya seneng, senengnya, oke. seneng gitu. Saya merasa seneng. Sehingga saat saya begitu bisa bekerja, saya ini mulai bisa bekerja, itu latihan memberi santunan kepada satu RT dulu. Satu RT sambil minta doa kepada mereka. Oke. Nyun tolong dongaaken usaha kula lancar. Ini yang saya lakukan. Oh nggih nak, kula dongaaken. Sekarang apa? Doanya orang teraniaya, orang fakir miskin itu mustajabah. Saya yakin itu. Karena ajaran dari kiai saya, guru saya gitu. Minta doa jangan kamu aja. Minta kepada anak yatim, kepada fakir, suruh mendoakan. Semakin banyak yang mendoakan akan semakin luar biasa. Nah ini yang saya lakukan sehingga begitu saya ini semakin berkembang itu sampai ribuan, sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan jadi DPR itu malah punya beban. Malah punya beban, iya, Pak? Kenapa tuh, Pak? Oh, sudah jadi DPR harus tambah sosialnya. Tambah wake. Iya. Sosialisasinya dan ke sosialnya ini harus lebih banyak gitu ya, Pak ya? Benar. Oke. Jadi harus tambah lebih meningkat lagi. Dan akhirnya sampai saat lah saya ini terinspirasi untuk menjadi anggota DPR. Oke. Ya, waktu itu saya ini sebetulnya iseng. Baik. Iseng. Oke. Karena ada cita-cita dulu? Enggak ada. Oke. Saya diajak teman-teman itu mulai tahun 99. Enggak tertarik. Oke. Sudah 2014 baru pengen nyoba. Karena gini. Waktu itu saya sering bantu teman. Setelah tak bantu ini, kok ya gitu-gitu aja. Enggak ada actionnya. Tidak ada perubahan ya, gitu. Tidak ada action, tidak ada prestasi yang dilakukan oleh mereka. Sehingga saya jadi penasaran. Jadi DPR itu masa tidak bisa apa-apa sih. Itu yang menginspirasi saya. Akhirnya saya tak nyoba sih gitu. Saya nyoba sendiri sih. Alhamdulillah 2014 saya ikut pemilihan dan kemudian lolos. Dan tentunya setelah lolos, waktu saya kampanye juga tidak pernah berani berjanji. Karena saya belum tahu jadi DPR. Kan saya ini basicnya orang dagang. Kalau berkata harus saya ketahui, harus jujur. Ya. Jadi saya saat menjadi waktu kampanye, saya harus mengukur. Saya belum tahu apa-apa, mau janji apa. Jadi saat turun itu kadang-kadang di bawah ditanya sama orang-orang. Bah, mangke menawi sampun dados janji napa? Aduh ngapunten. Kula ini dereng nate dados DPR. Kalau saya janji itu sesuatu yang tidak saya ketahui, ngapunten. Karena saya tahu dalam Al-Quran disebutkan jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Makanya saya betul-betul nggak berani janji. Nah begitu, alhamdulillah saya begitu jadi. Saya nggak janji, tapi langsung saya bekerja secara maksimal. Menjawab pertanyaannya Abah yang membuat Abah pada akhirnya memberanikan diri terjun tadi ya Pak ya. Kan Abah punya pertanyaan di dalam diri. Iya, tadi ternyata kayak itu gitu memang kan. tergantung niat kita. Oke. Tergantung kalau kita mau. Namanya membantu orang sakit itu hampir tiap hari. Oke. Sehingga saya banyak bangunan pondok pesantren, musola, TK, MI, madrasah banyak. Itu saya lakukan. Karena saya melihat pendidikan ini sangat penting. Pendidikan apalagi zaman sekarang. Dengan pengaruh IT yang sangat luar biasa. Kalau anak-anak ini tidak di backup dengan pendidikan yang baik, akhlak yang baik, ini bahaya. Bahaya. Ini yang menginisiasi pada akhirnya, saya juga lihat di laman Instagramnya Abah bahwa banyak sekolah-sekolah yang memang
dibantu oleh apa? Entah itu dalam renovasi musolanya gitu kan, terus renovasi sekolahnya gitu, ada banyak terutama di daerah kabupaten ini ya memang. Nah, apakah itu salah satu bentuk dari kerja nyatanya Abah setelah menjabat tadi? Kan Abah nggak berani janji nih ceritanya dari awal. Iya, nggak berani janji. Tapi orang ini kan berpikir ya, orang hidup ini yang dikenang ini adalah saat dia hidup. Ya. Kebaikannya, apa yang telah diperbuat, jasanya kan gitu toh. Orang hidup kan mesti dikenang itu. Oh, zamannya itu loh, dulu jadi DPR banyak pembangunan gini, ini bangun zamannya itu, ini dibantu zaman itu. Nah, itu tentunya saya berpikir orang hidup ini sifatnya kan sementara. Oke. Ya, saat kita bisa punya kesempatan, bisa berbuat, ya harus kita berbuat. Karena itu akan jadi kenangan yang baik untuk kita. Oke. Nah, begitu juga kalau kita nanam apa itu tidak baik ya tentunya akan tidak baik gitu. Akan dikenang tidak baik itu yang akhirnya alhamdulillah insya Allah sampai saat ini lebih adalah pendidikan itu lebih dari 300 lebih lah yang udah dapat. Yang sudah terbantu oleh Abah ya? Ya alhamdulillah. Ada kutipannya masyarakat di Instagram, Mbah. Saya juga ngakak nih dengernya. Aduh, semoga Abah ini ada terus ya, biar sekolahnya bangun terus. Nah, gimana pendapatnya Abah nih? Doanya mereka Abah ada terus, biar sekolahnya bangun terus katanya, Mbah. Ya, itu memang harapan mereka kayak gitu. Ya, memang saya sih, ya itu tadi. Paling tidak hidup ini harus punya prinsip. Dalam suatu hadis disampaikan, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia itu kalau bisa bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat. Sehingga itu harus menjadi pemikiran kita. Bermanfaat itu tidak harus kita ngasih duit, tapi bermanfaat dalam artian kita memberikan motivasi, memberikan pelajaran, memberikan apa itu ngajar atau macam-macam lah. Tapi kalau kita punya anggaran ya kita bantu anggaran, kan gitu toh. Jadi pemikiran-pemikiran inilah yang kadang-kadang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi prinsipnya hidup ini sifatnya adalah sementara dan hidup ini yang dikenang itu saat kita hidup. Setelah mati pun akan dikenang. Kalau baik akan dikenang baik. Dan insya Allah kalau orang tuanya baik, anaknya itu namanya ikut harum. Keluarganya ikut harum. Meskipun orang tuanya udah nggak ada. Tapi kalau orang tuanya ini tidak baik, anaknya kadang-kadang juga dicap nggak benar. Ya. Lah ini harus kita camkan dalam kehidupan kita. Nah ini, nah itu. Aduh, menarik sekali perbincangan dengan Abah Gun. Kita akan mengulik lebih jauh nih. Di part ini kita sudah mengulik terkait kehidupan Abah Gun. Beberapa tahun ke belakang ini, bahkan dari awalnya seperti apa. Dan di part selanjutnya kita akan melihat kira-kira akan dibawa kemana nih Kabupaten Malang kalau bersama Abah Gun. Penasaran? Tunggu part 2-nya.